Tadinya saya tidak ingin membaca kartu tetapi terasa panggilan yang ingin diungkap. Bisa jadi salah satu yang menyimak energinya sedang ditarik ke dalam reading kali ini. Di reading ini terbaca energi seseorang yang menjadi lawanmu. Orang ini hadir sebagai karmik dalam hidupmu yang akan membuat hatimu sangat tersakiti. Rasa sakitnya mungkin sangat dalam dan meninggalkan trauma. Karena karmik ini sering sekali nekat dalam bertindak, dia tidak suka dengan aturan yang ada di masyarakat, apalagi jika aturan itu membatasi keinginannya. Kadang-kadang karmik ini sengaja melanggar tata krama yang sudah ada dan memilih tidak peduli, terutama jika harus melawan kamu dan bisa membuatmu menderita. Energi pemberontakannya sangat kuat terasa. Karmik ini lebih memilih mencari dukungan dari komunitas yang sama dengannya daripada harus mematuhi aturan yang ada. Jangan berharap pada hati nuraninya, karena hatinya penuh dengan ego, di mana ego itu sebenarnya berasal dari luka batin yang sudah lama ada dalam dirinya, atau berasal dari susahnya hidup yang harus dijalani di masa lalu. Walaupun kamu berusaha menyindir atau berusaha melawannya dari arah mana saja, dia pasti akan melawan atau menentangmu karena sakit hati dengan sindiran. Jika kamu mencoba membenarkan dirimu, akan ada sesuatu yang dilakukannya untuk menjelek-jelekkanmu seakan pembenaran yang kamu lakukan hanyalah pencitraan. Karmik ini tidak akan peduli dengan nasihat, lebih baik dia meninggalkan orang yang dekat dengannya daripada harus mendengar nasihat, bahkan jika orang tua atau saudara terdekatnya mencoba menyadarkannya. Karmik ini tidak akan peduli, dia akan mencari dukungan dari mana saja atau dari siapa saja asalkan egonya bisa menang. Seandainya tidak ada yang mendukungnya, karmik ini akan tetap pada pendiriannya, egonya sangat besar dan sulit diarahkan menuju kebaikan. Apalagi jika sudah mengenal materi yang menggiurkan, materi menjadi lebih utama daripada harga dirinya, jadi jangan heran jika karmik yang menjadi lawanmu ini tetap mempertahankan sikapnya. Dia tidak peduli apakah kamu tersakiti atau menderita sangat parah. Yang diperdulikannya hanyalah dirinya sendiri. Jika ada usaha pembenaran yang diucapkan untuk membela perilakunya, pembelaan itu hanyalah manipulasi. Contohnya, berpura-pura bersedih, galau, atau berubah menjadi agamis dan lain-lain. Itu semua hanyalah topeng agar tujuannya terpenuhi. Karmik ini tidak malu sama sekali jika kelak kedoknya terbuka atau kamu bisa membaca gelagatnya. Rasa malu tidak berarti lagi untuknya. Lebih baik dia memisahkan diri dari rasa malu di masyarakat dan mengikuti apa saja yang menurutnya pantas untuknya. Semua praktik itu akan membantunya merasa memiliki otoritas, kekuatan dan kebebasan. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun pada dirinya, karena dia tidak menganggap dirinya bersalah. Lebih baik dia mencari kambing hitam untuk jadi tumbal kesalahannya daripada mengakui perbuatannya. Sindiran yang kamu lakukan tidak akan digubrisnya. Sebaliknya karmik ini akan mencari titik kelemahanmu dan akan melakukan apa saja untuk menyindir kelemahanmu. Misalnya, kamu kelihatan sedih kehilangan mantan pasanganmu, dia akan memamerkan kemesraan bersama mantan pasanganmu. Kelebihan yang dimilikinya dan tidak kamu miliki akan menjadi senjatanya untuk menjatuhkanmu. Misalnya karmik ini lebih langsing atau lebih muda, maka dia akan menghina fisikmu yang sudah menua dan gemuk. Sangat banyak manipulasi yang setiap detik berseliweran dalam kepalanya. Karmik ini seakan-akan dikirim semesta untuk menjatuhkan mentalmu. Kamu mungkin sudah lama merasakan bulian darinya yang sangat menyakitkan. Kamu juga beberapa kali membalas bulian darinya tetapi kamu merasa semakin tersakiti. Perlu kamu perhatikan, apapun yang sudah didapatnya tidak akan memuaskan hatinya. Selama kamu masih eksis di dunia ini, selama itu perasaannya terus-menerus membutuhkan validasi, dia butuh pengakuan apalagi dari mantan pasanganmu. Karena jauh dalam lubuk hatinya dia tetaplah merasa bukan si nomor satu. Sekali lagi, karmik yang menjadi lawanmu di kehidupan ini akan menguji kekuatan mental, intuisi dan kecerdasanmu. Kamu perlu kontinu menghealing perasaanmu demi menguatkan mentalmu.
Mencoba melawan dengan menjatuhkannya tidak akan berhasil karena karmik ini akan mencari berbagai cara untuk membalas. Cara terbaik untuk memutus energi karmik dari circle energimu adalah dengan tidak memperdulikannya. Lanjutkan hidupmu dengan fokus pada perbaikan di semua sisi kehidupanmu. Fokus pada pencapaian impian dan tujuan hidup akan menjadi langkah kemenangan untukmu. Jika kamu mampu dan berusaha melakukan hal tersebut, pada akhirnya satu saat di masa depan kamu akan melihat kemenanganmu yang mendamaikan hati. Biarkan saja karmik merasa dirinya berhasil mengalahkanmu, karena pada hakikatnya dia sedang berkelahi dengan luka batin dan egonya sendiri. Kartu yang menggambarkan energimu adalah kartu Wheel of Fortune, yang artinya, roda keberuntungan sedang datang pada hidupmu. Sebenarnya roda keberuntungan ini terus-menerus berputar. Selama hidup kamu akan menjalani masa-masa baik dan buruk. Siklus itu tidak dapat kamu kendalikan. Termasuk datangnya karmik dalam hidupmu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu hindari. Jadi saat masa-masa baik sedang menerpamu, nikmati sepenuhnya masa baik tersebut, dan saat masa buruk sedang menimpamu, yakinlah segalanya akan kembali membaik. Sudah jelas kartu ini memberitahukan bahwa fase menyakitkan karena kehadiran karmik akan segera berganti menjadi masa keberuntungan. Pastikan dirimu untuk memutus energi karmik dengan fokus pada hidupmu saja. Tentu dibutuhkan pengorbanan agar bisa mencapai kebahagiaan. Bisa jadi melepas seseorang yang kamu cintai justru mendatangkan sosok yang jauh lebih baik lagi. Dan pengorbanan yang kamu lakukan untuk menghealing dirimu akan membuka jalan pada banyak sisi hidupmu. Kamu akan tumbuh menjadi manusia yang jauh lebih baik. Kekuatan mentalmu tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Intuisimu menjadi semakin tajam sehingga kamu mampu membaca dengan jelas kemana arah yang akan kamu tuju. Berikut suara ego karmik yang ada dalam hatinya dan tindakan yang sering dilakukannya. Aku tidak akan melepasnya dan membiarkan dia kembali kepadamu. Dia selalu memberiku kepuasan material, tentu saja tidak akan kulepaskan. Aku benci sekali jika dia menyebut namamu atau siapa saja yang ada hubungannya denganmu. Yang penting semua kebutuhan dan tagihanku ada yang bayar. Setiap kali mendapatkan sesuatu darinya, aku selalu berpikir apakah kamu juga mendapatkan hal yang sama. Kadang-kadang dia sengaja menghindar agar tidak satu frame denganku. Manipulasi. Inner child yang terluka. Tindakan tidak bermoral, kejahatan, kebiasaan buruk. Kontrak karmik akan berakhir.